Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eko Deka Bawa Utama dengan NIM 241505 dan 1008. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan dari proyek saya dalam mata kuliah pengolahan citra digital. Sebelumnya saya dari kelas PTI 4A. Baik, langsung saja kita. Nah, mulai dari pertama, yang dimana processing menu fitur processingnya terdiri dari basic, transform, log blending, kemudian scaling, filtering dan chaining. Kita mulai dari pertama. Yang pertama ada untuk image negatif, saya contohkan gambarnya yaitu kameramen. Nah, kemudian processing yang pertama dari image negatif, yang dimana warnanya itu menjadi negatif, yang dimana warna hitam menjadi warna putih. Ini kebalikan dari warna aslinya. Dan untuk brightness plus ini menambah kecerahan gambar, kualitas gambar, bukan resolusi tapi kecerahan, yang dimana setiap menambah itu ditambah 5 kecerahan sampai 255, yang dimana citranya menjadi putih. Nah, dan untuk brightness min itu mengurangi sehingga gambarnya itu menjadi gelap, sama juga berkurang 5 sampai menjadi ke 0. Nah, selanjutnya ada transform. Di transform ini terdiri dari rotate dan flip. Yang pertama ada rotate clockwise 90 derajat, yang mana berubah 90 derajat sesuai arah jarum jam. Bentuknya seperti ini. Kemudian 180 derajat. Kemudian ada counter clockwise, yang dimana berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Kemudian ada flipping. Ada flip horizontal yang berubah arah kebalik dan flip vertikal. Selanjutnya ada log dan blending. Nah, di log dan blending ini mengubah intensitas dari kecerahan citra, yang dimana sesuai tidak seperti brightness yang semua kecerahannya sama. Di sini dia membaginya, yang dimana yang terlihat lebih gelap itu lebih banyak berubahnya, sedangkan pixel yang lebih terang itu sedikit. Contohnya saya menggunakan 40. Nah, di sini menghasilkan dimana yang lebih cerah itu sedikit dia, sedangkan yang lebih gelap dia munculnya lebih banyak, terangnya lebih banyak. Lalu ada blending. Untuk blending ini menggabungkan dua gambar. Saya buka untuk menambah gambar yang satunya, saya buka blur dulu. Nah, di sini saya menggunakan gambar Lena. Saya full layer. Saya menggunakan gambar Lena, dimana alfanya terdiri dari 0 sampai 1. Jika saya menggunakan 0,5 K hasilnya, nah ini gambarnya akan bergabung. Namun jika misalnya saya menggunakan 0,8, gambar kameramen akan lebih tampak daripada gambar Lena, karena alfanya gambar pertama yang lebih besar. Alfa gambar pertama 0,8, sedangkan Lenanya 0,2 jadinya. Tapi kalau saya dibalik misalnya, nah maka gambar Lena yang akan lebih tampak. Selanjutnya ada fitur scaling. Nah, fitur scaling itu terdiri dari zoom in dan zoom out. Nah, untuk fitur zoom ini yang pertama ada pixel recognition. Nah, dari kameramen ya, untuk gambar 2 nih, folder 2 nih gak dipakai, yang dipakainya folder pertama. Folder kedua itu hanya untuk blending. Nah, pertama saya sudah nih pixel recognition. Pixel recognition ini zoom in secara menyalin dari pixel sampingnya, sehingga gambar itu terlihat lebih kasar. Dan ada interpolation.
Nah, untuk interpolation ini dia itu membagi dari pixel tetangga. Ada 4 pixel, kemudian dia membaginya agar menghasilkan pixel yang baru, ukuran yang baru, sehingga menghasilkan gambar yang lebih halus. Nih contohnya. Nah, ini sudah nih. Dibandingkan dengan replication, interpolation lebih halus. Oke, selanjutnya untuk zoom out nih, gambarnya lebih terlalu kecil nih. Saya pakainya lena. Nah, ini ke lena saya. Subsampling sama seperti pixel replication, dia memperkecil gambar dengan menyalin dari pixel yang samping. Nah, ini terlihat lebih kasar. Sedangkan jika interpolation, dia membandingkan dengan pixel tetangga. Nah, udah. Ini terlihat lebih halus nih. Di antara topinya, kalau bisa subsampling tuh di antara topinya ada garis kasar-kasar nih. Kan kalau saya pakai interpolation, dia lebih halus. Selanjutnya ada filtering. Nah, di filtering ini terdiri dari statistical, terdiri dari median, kemudian ada min opening, terdiri dari min dan max, kemudian closing juga max dan min. Selanjutnya ada smoothing, terdiri dari sama yang statistical itu min, rata dan median. Kemudian ada edge detection, dan terakhir ada embossing. Nah, untuk menggunakan filter median ini kita harus menggunakan gambar yang bersih noise. Saya menggunakan gambar lena noise. Nah, ini. Kemudian saya menggunakan kernel 3x3 dan median. Kemudian menggunakan filter median pertama. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan menjadi lebih halus. Median itu karena menggunakan nilai tengah dari setiap pixel, sehingga nilai-nilai yang lain itu dibuang. Nah, untuk kenapa di garis pinggirnya yang hitam, itu dikarenakan kan menggunakan pixel tetangga, sehingga gambar yang paling pixel yang paling ujung itu tidak memiliki tangga, sehingga pixel tersebut tidak diproses. Karena ini kan 3x3, 3x3 kan membutuhkan tetangga. Selanjutnya filter min. Filter min itu mencari rata-rata. Nah, ini hasilnya sama seperti median, pixel yang paling ujung-ujungnya itu tidak diproses. Mencari rata-rata tuh setiap pixel dicari rata-ratanya, sehingga gambarnya masih tetap hampir mirip, cuman biarkan nilainya lebih kecil. Nah, selanjutnya ada opening dan closing, min dan max, filter min dan max. Untuk ini saya menggunakan untuk opening. Bentar, saya letakkan gambar yang min. Untuk min tuh pertama kita menghilangkan titik putih ini yang ada di tengah, menggunakan min kan, sehingga warna hitam itu dilasi, dia membesar, sehingga warna putih itu erosi. Itu menggunakan filter min. Kernel 3x3 ini tidak cukup, itu masih sedikit pixel, masih tersisa. Ini saya menggunakan 15 misalnya, 15. Kemudian saya menggunakan min. Nah, ini hasilnya. Gambarnya itu membesar dan titik putih tengah hilang. Nah, untuk ini garis hitam di sini di pinggir ini itu dikarenakan kan kernelnya yang menggunakan pixel tetangga, yang dimana menggunakan samping itu berapa ya, 7, sehingga 7 pixel di samping itu tidak memiliki tangga, jadi tidak bisa diproses. Ini masih makanya artinya jadi hitam di pinggir-pinggirnya. Nah, karena ukurannya berubah, ini dia membesar. Sekarang menggunakan filter max agar lingkaran ini kembali ke bentuk semula, namun titik putih ini masih tetap hilang. Max. Nah, ini dia kembali gambarnya, warna bentuknya kembali. Pinggirnya tetap hitam karena dia diproses. Ini selanjutnya closing. Untuk closing saya ganti gambar. Nah, untuk closing kita mulai dari max, yang dimana kita menghilangkan titik
hitam yang ada di lingkaran putih ini. Itu menggunakan max. Nah, ini gambarnya membesar. Jadi putihnya hilang. Dan di pinggir ini masih tetap hitam. Ini karena latarnya hitam nih. Punya tidak terlihat. Di putih yang besar, noise hitam di dalam ini hilang. Nah, untuk mengembalikan ukuran, kita menggunakan min. Nah, ini min. Bentuknya kembali semula. Namun noise-nya hilang. Selanjutnya ada filter edge detection. Nah, untuk edge detection ini menggunakan gambar biasa. Contohnya gunakan, nah ini gambar lena. Oke, untuk gambar lena, dan mulai dari ada gradient max. Nah, gradient max ini mencari garis tepi melalui horizontal dan vertikal, membandingkan 2 piksel bersebelahan. Untuk yang mesh ini menggunakan kiri kanan horizontal dan vertikal. Dengan X ini menggunakan horizontal vertikal, dan Y dengan Y itu menggunakan X hasil itu. Nah, ini hasil ini kan Y horizontal, ini hasil Y. Ini ada Robert Cross. Nah, Robert Cross ini secara diagonal, garis tepi secara diagonal. Nah, ini hasilnya dari Robert Cross, dari diagonal ke sini dan ke sini, ke samping dan ke samping. Dan untuk yang X itu ada arah kiri dari kiri kanan, dengan Y itu dari nyilang kanan kiri. Sama, hampir sama sih, tapi istilahnya seperti ini dan seperti ini. Itulah. Dan ada Sobel. Nah, Sobel ini terlihat lebih terang karena dia menggunakan kernel bukan filter 3x3, yang dimana membandingkan dua garis vertikal antara kiri dan kanan dengan tengahnya 0. Ini Sobel max, jadinya dia kiri kanan dan atas bawah. Nah, untuk Sobel X, dia kiri kanan, hasilnya seperti ini. Dan untuk Sobel Y, di atas bawah, hasilnya seperti ini. Nah, ini dah banyak garisnya ke samping gitu loh. Oke, selanjutnya ada Sobel, ada Prewitt. Prewitt sama seperti Sobel, hanya saja nilainya yang berbeda. Kemudian ada Prewitt X, sama juga, hanya nilai dari ukuran filter itu yang berbeda. Prewitt, dia tuh di Prewitt tuh sama angkanya. Selanjutnya Prewitt Y. Nah, ini sama hasilnya. Soalnya Friction sama juga seperti Sobel dan Prewitt itu, kan kiri kanan atau max kanan kiri, hanya saja nilai yang berbeda. Ini ada Friction X, Friction Y. Selanjutnya kompas. Nah, kompas ini mencari garis tepi melalui arah mata angin. Nah, untuk kompas max itu terdiri dari seluruh arah mata angin, sehingga dia garis tepinya lebih jelas banget. Itu terdiri dari kompas N the north utara, hasilnya seperti ini, dan east itu timur laut seperti ini, east timur dan seperti ini, southeast tenggara, hasilnya seperti ini. Dan selanjutnya selatan sud seperti ini,
southwest itu barat daya seperti ini, west ke barat seperti ini, kemudian terakhir northwest. Selanjutnya ada filtering labelation. Nah, labelation ini kebalikan dari Sobel. Sobel kan dari dia kanan dan kiri, tengah-tengahnya nol, tengah-tengahnya nol. Nah kan ini kanan dan kirinya nol, yang dicari tengah nilai tengahnya. Sobel max terdiri dari tengah vertikal dan horizontal. Kemudian ada labelation x hanya horizontal, sedangkan labelation y nya mohon maaf, yang x tadi hanya horizontal, sedangkan yang y hanya vertikal. Baik, selanjutnya ada embossing, itu enhancement filter, yang dimana filter ini memberikan efek timbul. Ini contoh. Nah, ini hasil efek timbul dari gambar Lena, citra Lena. Selanjutnya ada fitur processing chaining. Nah, chaining itu bukan fitur filter, tapi langkah-langkah dari sebuah filtering. Yang pertama, itu dalam fitur chaining itu terdiri dari menentukan Gaussian kernel untuk mencari kehalusan dan dengan berapa sigmanya, dan load threshold dan high threshold. Terakhir baru mulai regression. Nah, pertama untuk urutan chaining itu dimulai dari Gaussian, menentukan kehalusan, membuat gambar menjadi grayscale. Kita menggunakan citra Lena ini saja. Nah, ini hasilnya, kehalusannya. Ini ada gradient image. Nah, gradient image itu mencari titik gradiennya, garis tepi. Ini kan masih halus nih, masih belum jelas garis tepinya. Selanjutnya ke non-mesh formation, perkecil garis tepi. Selanjutnya baru threshold, perjelas dari garis tepinya. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kemudian terakhir baru di final. Setelah langkah-langkah tersebut baru bisa mencari final atau mencari chainnya. Nah, ini hasilnya. Baik. Oh, lagi satu bagian filtering tadi saya belum menjelaskan di bagian Gaussian kernel. Nah, untuk Gaussian ini kan cari kehalusan. Bisa saya gunakan kernelnya 7x7. Oke. Baik, sekarang udah semua dari fitur processing yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di mana masing-masing dari logika setiap fiturnya. Dimulai dari dimulai dari negatif. Dan dimana untuk mencari nilai negatif tuh di sini, baru di sini deh. Pertama kan input gambar sudah. Nah, untuk dari konvolusi nilai intinya itu dimana dari pixel I dan J itu setiap nilai RGB, nilai 255 kan mesh tuh 255 putih, itu dikurangi dari nilai RGB, nilai dari R nya setiap pixel, sehingga menghasilkan nilai negatif. Selanjutnya untuk rotate, itu rotate harus menemukan degree, yaitu dimana sudutnya 180 derajat. Untuk rotate 180 derajat itu dimana setiap input tuh nilai 0 dikurang I dan kurang 1. Maka nilai untuk ini apa namanya nih, ini untuk height dan untuk width itu 1 dikurang J dikurang 1. Kemudian untuk direction dari clockwise 90 derajat itu hanya I saja yang bergerak, nah kan J tetap. Untuk counterclockwise itu yang bergerak itu
J-nya, I-nya tetap. Oke, selanjutnya untuk yang brightness dari kecerahan, yang brightness, untuk brightness itu caranya dimana setiap RGB, setiap pixel RGB itu ditambah value nya berapa, misal 5 tambah 5 pixel, 50 tambah 5 tambah 5 sampai ke maksimal 255 putih. Saatnya logaritma. Untuk nilai logaritmis agar tidak melebihi 255 itu lognya terdiri dari 46 agar nilainya tidak putih itu, maksudnya mendeteksi kalau sudah putih itu tidak bisa ditambahkan lagi. Dimana nantinya rumusnya C dikali 4 logaritma 1 tambah nilai dari pixel R. Ini untuk ngecek error kalau misalnya nilainya lebih dari 255. Ngecek error apabila nilainya lebih dari 255. Selanjutnya blending. Nah, untuk blending itu dari alpha max dari 0 sampai ke 1. Di sini saya memaksa ukuran gambar agar sama, sehingga ketika blending ukurannya tidak, gambar 1 dan gambar 2 nya itu tidak jomplang gitu loh. Nah, untuk mencarinya ini sama di mana inter alpha untuk R gambar 1, citra 1 itu alpha dikali citra 1 ditambah 1 dikurang alpha untuk citra 2. Misalnya alpha untuk citra 1 itu 0,8, sedangkan alpha untuk citra 2 itu 1 dikurang 8 dengan 0, wah. Tiap pixel untuk citra 1 dan citra 2. Nanti untuk flip, ini flip horizontal. Nah, untuk flip horizontal itu yang dimana X-nya yang dibalik, Y-nya tetap. Sedangkan ini min I dikurang 1, sedangkan J tetap. Lalu untuk image flip vertikal, ini bisa saya ulang sehingga saya menjelaskannya biar tahu di mana. Dari negatif, ini negatif, basic image negatif. Nah, seperti ini. Dan balik dari rotate. Mohon maaf. Ya benar, rotate clockwise. Nya brightness sudah basic ya. Mohon maaf. Mohon maaf nih ada kendala dikit. Oh iya, ada di brightnessnya di ukuran 0. waktu awalnya kan 0 tadi. Nih. Ya. Baik, selanjutnya logaritmik di gambar Lena lalu 40. Nih sini. Ini blending gambar 2 pakai kameramen 0,2. Nah, ini dia yang dimana gambar 2 lebih muncul karena gambar 1 cuma 0,2, sehingga gambar 2 0,8. Selanjutnya flip, ini flip, X nya tetap, Y nya dibalik. Horizontal dia balik sini, flip vertikal. Ini gambarnya lebih besar karena ukurnya 512, sehingga di inputnya memang berbeda. Untuk gambar yang sama tuh nih ini flip nih, cuma ukurnya 256. Oke.
Selanjutnya ini flip vertikal nih. Tadi kan yang horizontal kan balik sini, yang dimana X nya yang dibalik, Y nya tetap, Y nya yang dibalik, J tetap. Yang kan di vertikal itu Y nya yang tetap, J nya yang dibalik, X nya yang tetap, Y dibalik. Vertikal. Dan selanjutnya ada zoom in. Zoom in yang terdiri dari reflection, yang dimana skalanya dari 1 sampai 3. Untuk dimana pertama tuh pasti source gambar, ukuran gambar dikali skalanya, mau zoom berapa dikali skalanya 1,5. Setelah itu baru dari hasil outnya itu hasil pixel masing-masing tengah tuh dibagi dengan skala. Kemudian dari skala yang pertama kan nih X kan width, kemudian dikurang 1. Selanjutnya untuk skala Y out dibagi skala, kemudian height-nya dikurang 1, sehingga menghasilkan pixel yang baru. Karena itu menggunakan pixel dari sebelahnya, mau menyalip pixel. Yang bagi misal 1 pixel dibagi 4 dengan isi yang sama. Kemudian zoom interpolation yang lebih halus. Untuk contoh replication terlebih dahulu, saya gunakan Lena. Nah, ini dia lebih kasar, ini bagian kopiannya lebih terlihat. Selanjutnya zoom in. Di bagian zoom in ini sama untuk ukurannya dari 1 sampai 3. Urutannya pertama yaitu gambar dikali skalanya. Setelah itu baru setiap ukuran dari skala itu dibagi, X out dibagi skala, Y out dibagi skala. Nah, kemudian baru mencari dari X0 sampai 1, kemudian dari gambar sumber gambarnya itu dikurang 1, sama juga dengan yang Y. Kemudian menentukan warna dari setiap pixelnya ini, sehingga menghasilkan gambar yang baru, pixel yang baru. Sehingga ini setiap masing-masing tetangga itu dibagi, hingga menghasilkan ukuran pixel yang baru. Hasilnya akan lebih halus. Ini dia. Nah, ini lebih halus. Di bagian topinya itu tidak ada kasar-kasarnya. Selanjutnya zoom out subsampling. Nah, ini replication, sama seperti zoom in yang menyalin dari pixel sebelah. Skalanya sama, caranya itu hanya saja yang berbeda di awalnya. Untuk yang zoom in dia tuh dikali skala, sedangkan di zoom out dibagi. Setelah dibagi baru dia dikali dengan skala setiap masing-masing outnya, kemudian dikurang 1. Hasilnya ini subsampling. Nah, ini di bagian topinya kasar, ukurannya lebih kecil dari 512. Kemudian ada interpolation. Ini sama seperti zoom in interpolation, dia menggunakan tangga. Kemudian yang pertama dia dimulai dari dibagi, kemudian dikali skala, dan membagi dari setiap jumlah-jumlah masing-masing, sehingga hasil gambarnya akan lebih halus. Nah, bagian topinya itu tidak ada kasar. Kemudian selanjutnya itu min filter. Nah, untuk min filter ini dia mengkonvert gambar agar kualitasnya sama, mengkonvert citra ke kualitasnya sama. Ini dimana pertama pasti input gambar RGB, kemudian menentukan kernel height, misal dari 3 dibagi 2, jadi titik tengah
Higg dibagi 3. Selanjutnya untuk mencari offset dari width, offset X di kiri 0, untuk mencari ujung kanan width dikurang offset. Untuk hasil conversionnya ini setelah menentukan total nih kernel width kali kernel Higg, kemudian total nih untuk total, dan di masing-masing pixel dari dalam satu ukuran 3x3 itu dijumlahkan kemudian dibagi total sehingga menghasilkan hasil rata-rata, citra rata-rata, filter rata-rata. Hasilnya contoh saya menggunakan Lena Noise. Min. Nah, oh maaf terlalu gede ini. Karena 3x3 aja. Biar. Nah, ini selanjutnya median itu mencari nilai tengah dari tiap pixel dalam satu citra. Pertama, cari offset udah pasti di tengah. Kemudian mencari nilai-nilai dari tiap pixel, kemudian diurutkan, dikumpulkan, kemudian disorting. Kemudian setelah sorting menemukan nilai tengah dari setiap RGB dibagi 2 sehingga menemukan hasilnya nilai tengahnya. Ini menggunakan floor division untuk membulatkan bandingan. Misal 7 dibagi 2 sama dengan kan 3,5, kan nggak mungkin dong. Kita gunakan 3. Kemudian image min. Untuk min itu min filter ini digunakan dalam opening dan closing. Untuk min sama cari kernel, kemudian kernel width dikurang 1 dikurang ancor, kemudian untuk Higg kurang Y, dan value nya dikumpulkan. Nah, ini dikumpulkan, kemudian disorting. Setiap RGB cari nilai yang paling kecil untuk min. Kan untuk max dia itu dicari sortingnya tuh yang dicari paling terbesar sehingga R value min itu. Untuk pencariannya sama. Ini saya contohkan. Saya gunakan untuk min itu close gambar salah kasih nama. Ini dari min kalau 3 nggak kuat di 11. Min nah ini min kodenya berubah. Max nah ini kodenya itu dari min max digunakan untuk opening dan closing. Selanjutnya sobel X yang dimana ini mencari garis tepi atau edge detection. Nah, untuk nilai kernelnya itu nih yang membedakan antara sobel prewidth percent. Untuk sobel nilainya dari min 1, kemudian nilai tengahnya min 2, nilai bawahnya min 1. Ini sobel X. Ini dimana convolutionnya di mana? Pertama kan kernel dikali J tambah 1 dikali I tambah 1. Nah, dimana nanti setiap pixel tuh setelah ketemu kernel baru dikalikan dengan pixel dikalikan dengan kernel sehingga menghasilkan garis tepi yang baru yang terdiri dari 0 sampai 255, 0 dan 255, garis tepi hitam dan putih. Sebelumnya itu gambarnya dikonvert jadi grayscale dari gambar dari citra RGB ke citra grayscale. Sama juga sobel Y kebalikan sehingga dia menggunakan nilainya yang di atas dan di bawah.
pertama nilai offset, nilai garis tepi tangga dari garis kiri dan kanan itu semua dikurang 1 dari mulai sehingga indeksnya itu dimulai dari 1, tidak dari 0. 0 kan tidak memiliki tangga, dan dari indeks yang paling terakhir misalnya 4 tidak digunakan, jadi karena tidak memiliki tangga makanya width dikurang 1. 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ada 3 yang paling terakhir. Itu juga dengan height. Cara mencarinya sama, hingga GY pixel dikali kernel. Itu gradien. Nah, ini untuk gradien. Sebentar, saya contohkan dulu lagi. Yang bagian Lena ya. Lena. Filtering di bagian Sobel. Satu deh, Sobel. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya di bagian gradien. Di bagian gradien ini itu cuma menggunakan 2 ukuran filter, 2/1 dengan width dikurang 1 untuk X. Nih value nya ABS P2 2 dikurang 1. Apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan berarti itu ada garis tepi. Kamu menghasilkan pixel out X, Y sama dengan value. Untuk gradien Y sama juga, tapi dia hang. Ini width, bukan ini X kurang 1. Dengan P1 nya itu untuk yang gradien X P1 nya itu XY, dan P2 nya itu X tambah 1, nilai X tambah 1 untuk menggeser ke samping. Sedangkan untuk gradien Y nya ditambah 1 untuk menggeser ke bawah atau menggeser ke atas, pindah ke atas yang vertikal. Itu robek X. Untuk robek X ini sama seperti gradien, menggunakan matris 2x2 2x2 sehingga menghasilkan fitur horizontal dan fitur diagonal, yang dimana dari P1 ini itu XY dapat tetap. Kemudian untuk P2 nya itu caranya X tambah 1 dengan tambah atas, Y tambah 1 dengan X tambah 1 menambah geser ke samping, dan Y tambah 1 itu geser ke atas sehingga dia berdiagonal. Dan untuk cari X P1 dikurang P2, dan nilai hasilnya max 0 sampai min 255. Itu juga dengan robek Y. Untuk robek Y itu X yang tadi kan cuma menggeser 1, yaitu menggeser ke atas dan menggeser ke samping dan menggeser ke atas. Sedangkan ini untuk menggeser, kemudian untuk P1 nya X tetap X tambah 1 geser ke samping, kemudian Y nya tetap. Kemudian untuk P2 nya X nya tetap dan Y nya tambah 1, Y nya tambah 1 untuk diagonal seperti ini. Kemudian robek cross. Ini robek cross ini gabungan dari robek X dan Y. Komposisinya sama, sehingga nanti dijumlahkan X dan Y. Untuk pre-width sama seperti Sobel. Nah, di sini hanya berbeda di sini di bagian ukuran filter kernel. Untuk Sobel di sini min 2, sedangkan di pre-width sama ukurannya. Ini komposisinya X pixel dikali kernel, Y tambah 1 dan Y tambah 1. Dan menghasilkan max ini 0 dan 255. Itu juga pre-width Y, hanya saja berubah di atas dan di bawah. Dan kompas ini nilai dari setiap arah mata anginnya. Kompas kernel ukuran filternya dari north utara, dimana nilainya hanya di sini yang berbeda. Kemudian S yang di sini saja nih 3555 nih. Dan kompas S timur hanya di sini saja. Kemudian kompas southeast hanya di sini saja, ini 5 dan 5. Kemudian kompas
dari sud selatan, dan ini saja, dan bagian dari southwest barat daya, kemudian dari west barat di sini saja, dan barat laut sini saja nih 55. Ini 55 yang berbeda, dia lebih gede nih. Nah, untuk populationnya itu jadi satu dari seluruh arah mata angin. Itu jadi satu, yang dimana di sini nantinya di bagian, nah, pix value sama pixel dikali kernel. Kernel ini kernel tiap dari arah mata angin yang diinginkan. Misalnya kalau southeast, maka di sini di kernel east, kernel northeast, kernel northeast. Nah, untuk compass map itu gabungan dari semua kernel. Kernelnya itu semua dimasukin, dipanggil. Kemudian positionnya sama, ini pixel sama dengan pixel in x tambah 1 y tambah 1, sehingga respon pix sama dengan pixel dikali kernel dari keseluruhan arah mata angin, sehingga max respon sama dengan max. Selanjutnya phase change. Untuk phase change itu sama seperti kernel, sama seperti Sobel, hanya saja ini menggunakan akar S2 agar gambarnya tuh lebih halus. Komposisinya sama, gx sama pixel dikali kernel. Sama untuk percaya y sama juga. Soalnya gradient max, yang tadi kan gradient cuma gradient x dan y. Itu gradient max itu jumlahan dari gradient x dan gradient y. Ini dia komposisinya seperti ini. Untuk Sobel max itu gabungan dari Sobel x dan y yang sudah saya jelaskan. Sebenarnya saya mohon maaf menggunakan komposisi secara independen di masing-masing fitur processing. Untuk private max gabungan dari private y dan private x. Komposisinya di bagian selanjutnya fraction max gabungan dari fraction x dan fraction y. Ya, komposisinya menjumlahkan ada x dan y, ada 2. Nah, ini Laplacian x itu kebalikan dari Sobel. Nah, Sobel kan nilainya di sini kernelnya, sedangkan untuk Laplacian itu berada di tengah-tengah, di tengah. Mencarinya untuk komposisinya sama, value pixel dikali kernel. Untuk Laplacian y dia tuh vertikal dari Sobel y. Untuk nilainya, untuk convolutionnya value sama dengan pixel dikali kernel. Oke, Laplacian max itu gabungan dari Laplacian x dan Laplacian y, sehingga untuk Lx dan Ly, Laplacian x dan y sama pixel di kernel, dan Laplacian y pixel di kernel y, ini x dan kernel y, sehingga menghasilkan nilai all x y. Untuk filenya LBS Lx dan LBS Ly, nilainya 0 dan 255. Selanjutnya untuk fitur sebenarnya saya coba lagi sekali untuk setiap fitur. Enggak ya, Sobel udah gradient max, max saja biar kembali. Nah, ini dia max Robert Cross, kemudian private. Ini private yang tadi itu nilainya sama semua, hasilnya seperti ini, lebih halus. Untuk fraction yang nilainya ada kedua, dia lebih halus lagi, lebih jelas, lebih halus dari private. Dan compass max yang nilainya detail. Dan terakhir Laplacian, nilai tipis-tipis daripada Sobel, daripada citranya. Selanjutnya untuk Gaussian. Untuk Gaussian ini dimulai dari pertama menentukan value dari masing-masing dari ukuran kernelnya. Itu kan ukuran kernel cis dibagi 2, dan kemudian di sini untuk cari nilai dari setiap sigmanya dikali 2.
Kemudian normalisasi dari kernel X dan Y itu dibagi total. Nah, ini kan cari nilai blur dari sebuah kernel. Pertama hitung kernel yang digunakan. Kemudian dari kernel ukuran tadi itu pastikan hasil penjumlahannya itu 1. Dan dari paddingnya kernel size dibagi 2 dan nilai paddingnya. Untuk dari komposisinya yang dimana di sini nantinya nilai paddingnya tuh untuk px tuh x tambah y dikurang padding, untuk padding y nya y plus y dikurang padding, sehingga claim boundary itu px sama dengan max dimana weight dikurang 1, untuk py height dikurang 1. Akhirnya itu dijumlahkan setiap dari RGB R dikali W lihat gimana W itu sama dengan kernel kan, R kali W, G kali W, dan P kali W. Kemudian yang kedua ada embossing. Nah, untuk embossing ini itu efek timbul. Untuk membuat efek timbul itu kernelnya dimana tengah-tengahnya diisi nilai sparks itu 0, sehingga nilai ini muncul, nilai nolnya itu tak muncul. Untuk cara mencarinya sama seperti filter yang lain. Untuk value nya itu dikali kernel, kemudian hasil value itu ditambah 128 agar nilainya tuh tidak ada negatif, tidak ada nilai negatif, sehingga semua grayscale. Ini urutan dari Cheney. Cheney itu memiliki urutan filter yang dimulai dari Gaussian blur, kernel size bagi 2, kemudian Px dan Py sama seperti filter Gaussian tadi menggunakan padding, dan gradient itu menggunakan cobel, gradient itu menggunakan cobel, menggunakan ini nilai sobelnya sama seperti cari sobel urutannya yang kedua. Kemudian setelah mendapatkan sobel, ini komposisinya itu ini kedua itu non maksimum supremation, yang menunjukkan determinasi dari negator, yang dimana pertama menggunakan if dari angle itu kurang dari 0, kemudian angle itu lebih dari 0 kurang dari 22,5, atau 157 kurang dari angle, dan angle kurang dari 180. Kemudian yang keempat ada robust threshold yang terdiri dari high threshold dan low threshold, yang mana if val itu kurang lebih dari threshold, maka pixel threshold itu 255, sedangkan val itu dan kemudian val itu lebih dari low threshold, yang dimana pixel trace itu 50, sehingga pixel trace itu sama dengan 0. Kelima, vector CG tracing. Kemudian di sini di image final berdasarkan tahap terakhir dari vector Cheney, yang dimana konvolusinya itu mulai dari cari terang pixel yang kuat, terang pixel, kemudian ada x itu min 1,1, kemudian for dy min 1,1 untuk x dan y, kemudian nx nya cx itu ditambah dx, kemudian cy tambah dy, sehingga if 0 kurang dari non supremation x nx yang dimana lebih kecil daripada width, sedangkan 0 yang dimana ny itu lebih kecil daripada height, sehingga untuk pixel akhir trace itu nx dan ny kemudian sama 50, dan pixel final tuh nx dan ny itu sama dengan 0. Untuk pixel final dari nx dan y itu menghasilkan nilai 255, sehingga hasilnya akan dihitung. Itu terdiri dari Gaussian blur, gradient magnitude, non-max supremation, double threshold, dan final result Cheney, mana image final.
Baik, itu saja penjelasan dari saya. Oh, mohon maaf, saya akan menampilkan kembali lagi yang belum saya jelaskan tadi, itu emboss. Hasilnya seperti ini. Dia adalah Gaussian dengan vektor 7x7. Hasilnya seperti ini. Dan terakhir Cheney. Ada urutannya. Kalau langsung di final Cheney result bisa, ya langsung sekalian, tidak sesuai urutan. Nah, baik, itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Dan apabila penjelasan saya kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi. Mohon maaf apabila saya tadi lupa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ibu Deka Bautama dengan NIM 2415051008 dari kelas PTI IPAN A. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi.